Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Jilma dan teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah analisis portofolio dan investasi syariah. Di dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai portofolio saham. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Ika Wayuningsih, NIM 4319008. Yang kedua ada Putri Deviani, 4319010. Yang ketiga ada Dina Sri Mulyani, 4319013. Yang keempat ada Wasilatul Farhaniyah, 4319014. Yang kelima ada Diana Dilova, 4319016. Yang pertama, kita akan membahas mengenai strategi aktif. Strategi aktif. Strategi aktif dalam portofolio saham. Maksudnya, strategi di mana investor aktif menyeleksi saham sesuai berbagai investor yang didapatkan, kemudian melakukan analisa pergerakan harga saham. Dalam strategi aktif, dapat dilakukan 3 cara yang digunakan, yaitu pemilihan saham atau menyeleksi saham, yang kedua momentum harga, dan yang ketiga perputaran sektor saham. Kekurangan dalam strategi aktif ini. Strategi aktif dalam portofolio memiliki beberapa kekurangan, yaitu strategi ini akan menghasilkan besarnya fee transaksi saham yang mesti dibayar investor di mana diterapkan dalam jangka pendek. Sebab strategi portofolio aktif menuntut investor harus kerap menganalisis kemudian memonitor pasar. Pembahasan yang kedua yaitu strategi pasif. Strategi pasif. Strategi pasif merupakan tindakan investor yang cenderung pasif dalam berinvestasi dalam saham dan hanya mendasarkan pergerakan sahamnya pada pergerakan indeks pasar. Strategi pasif mendasari diri pada asumsi bahwa pasar modal tidak melakukan mispricing, dan meskipun terjadi mispricing, para pemodal berpendapat bahwa mereka tidak bisa mengidentifikasikan dan memanfaatkannya. Tujuan dari strategi pasif ini adalah memperoleh return portofolio sebesar indeks pasar dengan menekankan seminimal mungkin resiko dan biaya investasi yang harus dikeluarkan. Strategi pasif dalam membentuk portofolio investasi saham. Dengan strategi pasif, langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih indeks apa yang kita pilih untuk kita ikuti komposisi saham dan alokasinya. Setelah kita memilih indeks yang kita jadikan acuan untuk membentuk portofolio investasi saham dengan strategi pasif, maka sekarang terdapat 2 cara untuk konstruksi portofolio strategi pasif, yakni membeli reksadana indeks dan atau ETF. Reksadana indeks maupun ETF yang mengacu pada indeks 30 akan mengikuti komposisi dari indeks 30 tersebut. Dengan demikian, jika kita membeli reksadana indeks maupun ETF dari indeks 30, maka secara otomatis kita telah membentuk portofolio dengan strategi pasif, di mana kinerja portofolio investasi saham kita akan mengikuti pergerakan indeks 30. Yang kedua, self-indexing. Dengan self-indexing, kita akan terdapat beberapa saham yang dikeluarkan dari komposisi indeks dan akan digantikan dengan saham yang lainnya. Hal ini juga akan berpengaruh pada bobot masing-masing saham yang ada di
dalam indeks tersebut, sehingga kita harus menyesuaikan satu persatu isi portofolio kita agar tetap mengikuti pergerakan dari indeks yang kita jadikan acuan. Kekurangan dari strategi pasif ini diantaranya investor dapat saja beresiko bias ketika membuat keputusan investasi, sebab tersedia berlebih informasi yang mesti dipertimbangkan, kemudian diterapkan ke analisa pribadi. Langkah tersebut pun dapat saja memperbesar resiko investasi yang mungkin terjadi. Meskipun strategi pasif akan tetapi tak berarti investor tak melakukan pengamatan dan analisa atau mengesampingkan berbagai data urgen yang bisa terdampak pada naik turunnya harga saham pendukung portofolionya. Menganalisis dan mencermati pasar tetap sebagai langkah penting yang diperlukan agar dapat menentukan berbagai saham unggulan. Pembahasan yang ketiga yaitu rotasi sektor. Rotasi sektor adalah pergerakan uang yang diinvestasikan dalam saham dari satu industri ke industri lainnya, karena investor dan pedagang mengantisipasi tahap selanjutnya dari siklus ekonomi. Rotasi sektor. Strategi dalam rotasi sektor biasanya dilakukan oleh investor yang berinvestasi pada saham-saham di dalam negeri saja. Dalam hal ini, investor bisa melakukan dengan dua pendekatan ketika menjalankan strategi rotasi sektor, di antaranya konsentrasi, yaitu melakukan investasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak dalam sektor tertentu untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi di kemudian hari. Yang kedua yaitu diversifikasi, yaitu melakukan modifikasi atau perubahan terhadap bobot portofolio saham-saham pada sektor industri yang berbeda-beda untuk mengantisipasi perubahan siklus ekonomi, pertumbuhan dan nilai saham perusahaan. Menurut Riley dan Brown 1997 mengategorikan saham-saham per sektor industri menjadi 5, yaitu saham-saham sektor finansial, saham-saham sektor barang-barang konsumsi tahun lalu, saham-saham sektor barang modal, saham-saham sektor industri dasar, saham-saham sektor barang-barang kebutuhan pokok. Dalam strategi ini, investor membeli sektor tertentu yang diperkirakan akan mengalami peningkatan nilai melebihi return pasar. Pembahasan yang keempat yaitu strategi momentum harga. Strategi momentum harga. Strategi investasi momentum merupakan salah satu dari strategi portofolio aktif yang dapat digunakan investor dan manajer investasi untuk meningkatkan kinerja portofolio saham. Strategi ini dilakukan dengan cara membeli saham yang sebelumnya memiliki kinerja baik dan menjual saham yang sebelumnya memiliki kinerja buruk. Dalam strategi ini, investor akan mencari momentum atau waktu yang tepat pada saat perubahan harga yang terjadi bisa memberikan keuntungan bagi investor melalui tindakan menjual atau membeli saham. Berbagai teknik untuk menemukan momentum yang tepat dalam portofolio saham dapat dilakukan. Data yang telah terjadi digunakan untuk mencari pola pergerakan saham dan mencari hubungan sebab akibat antara suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Langkah-langkah dalam strategi momentum harga menurut Sharpe. Yang pertama, identifikasi saham-saham yang terdaftar di pasar modal. Yang kedua, menentukan peringkat berdasarkan besarnya return untuk periode yang baru saja berakhir, yang disebut sebagai periode formasi portofolio. Yang ketiga,
Masukkan saham-saham yang memiliki rata-rata return tinggi ke dalam kelompok portofolio winner dan saham-saham yang memiliki rata-rata return rendah ke dalam kelompok portofolio loser. Yang keempat, menentukan return portofolio saham winner dan loser untuk periode yang akan dimulai, yang disebut periode pengujian portofolio. Yang kelima, ulangi analisis dari permulaan, mulai dari langkah pertama, tetapi bergerak maju satu demi satu, hentikan setelah dilakukan pengulangan beberapa kali. Yang keenam, tentukan rata-rata abnormal return atas portofolio winner dan portofolio loser. Berdasarkan pemaparan materi yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan dalam investasi portofolio saham, beberapa strategi dan dalam pemilihan saham meliputi strategi portofolio saham aktif adalah strategi di mana investor aktif menyeleksi saham sesuai berbagai informasi yang didapatkan, kemudian melakukan analisa pergerakan harga saham. Investor dengan strategi ini lebih aktif dalam perdagangan saham. Dan yang kedua, strategi portofolio pasif meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang sering dengan kinerja indeks pasar. Ini adalah bahwa semua informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham. Yang ketiga ada strategi rotasi sektor, adalah pergerakan uang yang diinvestasikan dalam saham dari satu industri ke industri lain karena investor dan pedagang mengantisipasi tahap selanjutnya dari siklus ekonomi. Sedangkan strategi investasi momentum merupakan salah satu dari strategi portofolio aktif yang dapat digunakan investor dan manajer investasi untuk meningkatkan kinerja portofolio saham. Strategi ini dilakukan dengan cara membeli saham yang sebelumnya memiliki kinerja baik dan menjual saham yang sebelumnya memiliki kinerja buruk. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan pemaparan materi dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.